Untuk mempunyai pohon kelapa yang pendek namun sudah berbuah lebat seperti ini, kita membutuhkan bibit yang berkualitas unggul serta cara menanam pohonnya yang baik dan benar. Dan ternyata ada kiat-kiat khusus agar pohon kelapa pendek sudah berbuah lebat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar ingin menanam satu pohon kelapa lagi ya. Mbok Jar ingin menambah koleksi pohon kelapa kopior Mbok Jar. Gimana cara agar pohon kelapa bagus? Dan mari kita ikuti kegiatan Mbok Jar di sore hari ini. Dan di tangan Mbok Jar sudah ada satu bibit kelapa kopior ya. Nah, ini penjualnya bilang bibit jenis betina karena ada dua jenis ya, betina dan jantan. Bibit kelapa jantan biasanya tunasnya tumbuh dari sini ya, dari arah kelopak buah. Tapi kalau yang betina, tunasnya itu membelah dari buahnya seperti ini. Tunasnya menyembul, membelah serabut dan tidak keluar dari kelopak buahnya. Ciri-ciri bibit kelapa kopior yang bagus selanjutnya adalah pilihlah daunnya yang lemes ya, yang lumer gitu, tidak kaku. Nah, katanya sih ini pertanda bibit kelapa kopior yang bagus dan diyakini nanti hasilnya berbuah kopior beneran. Karena kadang kan kita menanam bibit kelapa kopior tapi setelah berbuah justru menjadi kelapa biasa. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan adalah sebelum ditanam, kita bersihkan dulu sisa-sisa akarnya ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Hal ini dilakukan agar nanti bisa timbul tunas baru yang lebih bagus. Nah, setelah bersih seperti ini, baru kita persiapkan bikin lubang untuk menanamnya. Dan membuat lubang untuk menanam pohon kelapa tidak perlu terlalu dalam ya pemirsa. Kita bikin lubang kira-kira 15-20 cm saja untuk menanamnya. Karena pohon kelapa termasuk tanaman yang berakar serabut serta bagian tanah yang subur itu di bagian lapisan atas tanah. Maka dari itu kita tidak perlu menanam pohon terlalu dalam. Kecuali kalau kita menanam buah yang berakar tunjang seperti mangga, durian dan lain-lain, kita harus menanam pohon dalam-dalam ya, karena akarnya akan langsung masuk ke dalam tanah. Itulah sebabnya kenapa kita menanam pohon kelapa tidak boleh ditanam terlalu dalam. Cukup separuh bagian kelapanya yang terbenam dan posisi batang pohonnya kita usahakan agak miring sedikit seperti ini ya pemirsa. Nah, ini agar nanti pertumbuhannya lebih cepat dan diharapkan nanti batangnya itu masih pendek tapi sudah berbuah. Nah, apa nanti pohonnya akan tumbuh miring seperti ini Mbok Jar? Tentu saja tidak ya. Karena bersamaan dengan waktu nanti posisi batangnya akan sedikit demi sedikit tegak dengan sendirinya. Setelah tertanam seperti ini, kita tinggal menyiramnya dengan air dan setiap 2 hari sekali kita harus mengeceknya ya. Dan sambil terus disiram dengan air sampai pertumbuhannya itu benar-benar bagus. Oh iya, kita menanam pohon kelapa ini sebaiknya tunas kelapanya dihadapkan ke arah sinar matahari ya, misalnya ke timur. Tapi berhubung ini lahan Mbok Jar sempit dan di bagian timur itu jalan, makanya agak dibelokkan ke arah tenggara ya. Tapi tak apa-apa, insya Allah nanti tumbuh dengan bagus. Nah, walaupun ini tampak miring ya pemirsa, tampak condong gitu, tapi insya Allah nanti berjalannya dengan waktu, pohon kelapa ini berangsur-angsur akan tegak dengan sendirinya. Menanam pohon kelapa sebenarnya tidak memerlukan perawatan khusus ya, cuma kita harus selalu waspada terhadap serangan hama kuangwong dan hama perusak daun. Bila kita sudah memilih bibit unggul, cara menanamnya juga benar, kita tentu saja akan mendapatkan pohon kelapa yang
pendek tapi sudah berbuah lebat dan hasilnya maksimal seperti ini. Maka tidak ada salahnya kita memanfaatkan lahan walaupun cuma sedikit dengan tanaman yang bermanfaat seperti halnya pohon kelapa ini. Nah, mungkin sobat-sobat Mbok berpikiran ya bahwa menanam pohon kelapa itu harus di lahan yang luas. Tapi tidak juga ya pemirsa, karena sekarang banyak tanaman pohon kelapa varietas unggul yaitu yang pendek sudah berbuah dan tidak perlu memerlukan lahan yang cukup luas. Kita bisa menanam pohon kelapa di pojok-pojok halaman rumah, di pekarangan dan juga di kebun-kebun. Kita cuma memerlukan waktu 3-4 tahun sudah bisa memetik hasilnya ya. Dan setelah ditanam beberapa hari, ini batang pohon kelapa yang tadinya condong berangsur-angsur akan mulai tegak lurus. Nah, ini setelah umur 2 minggu ya, dan daunnya sudah bagus, mulai lebar dan mulai timbul tunas baru. Semoga tanaman kelapa Mbok ini kelak bisa berbuah lebat ya, dan berbuah kelapa kopior sesuai dengan jenis bibitnya. Nah, demikian tadi tips dari Mbok bagaimana cara memilih bibit kelapa kopior yang bagus dan gimana cara menanamnya agar tanamannya pendek tapi sudah berbuah. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.